Salam jumpa kembali, salam sehat dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat desa sekalian, di mana saja sahabat-sahabat semua berada. Sebagai kelanjutan dari pembahasan yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya terkait dengan penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian pada aplikasi Siscodes tahun anggaran 2023. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa untuk penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian pada aplikasi Siscodes 2023, saya membuatnya dalam dua versi. Versi pertamanya sudah saya bagikan kepada teman-teman desa dengan fokus pada penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian jika tidak ada hutang pajak. Sedangkan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian, itu lebih fokus kepada penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian jika ada hutang pajak. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa untuk penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian itu kita berbasis data keuangan tahun sebelumnya pada saat tutup buku di 31 Desember tahun anggaran 2022. Pada kesempatan kali ini saya mengambil data dari salah satu desa, data keuangan desa pada tahun anggaran 2022, yang mana desa ini telah menyelesaikan proses penatausahaan, pelaporan, sampai pada tahapan pertanggungjawaban keuangan desa berbasis aplikasi Siscodes. Dan tercatat pada buku kas umum desa ini pada saat tutup buku di 31 Desember 2022 atau pada laporan kekayaan milik desa, itu tercatat desa ini memiliki saldo BKU sebesar 55.387.614,93 rupiah, yang terdiri dari uang tunai sebesar 32.841.012 dan di bank sebesar 22.546.602,93. Di dalam uang tunai untuk desa ini, selain sisa belanja atau sisa kegiatan yang tidak dilaksanakan, terdapat sejumlah dana yang masih ada di tangan bendahara saat tutup buku 31 Desember 2022, yaitu hutang pajak yang terdiri atas hutang pajak PPN sebesar 22 juta, hutang pajak PPh 21 4.530.000, hutang pajak PPh 22 3.492.393, hutang pajak PPh 23 173.423, dan hutang pajak makan minum sebesar 1.374.000. Total hutang pajak untuk desa ini itu sebesar 31.950.336, yang sampai pada tanggal 31 Desember 2022 bendahara tidak sempat atau sengaja tidak melakukan penyetoran, yang berakibat pada bertambahnya saldo tunai yang ada di tangan
bendahara. Maka untuk kasus desa contoh ini ada kekhususan saat kita menginput saldo awal. Jadi pada saldo awal di aplikasi Siscodes 2023 kita menginput uang tunai pada saldo awal termasuk di dalamnya hutang pajak, juga menginput saldo bank yang kalau diakumulasikan itu sebesar 55.387. Untuk kita dapat menginputnya ke dalam aplikasi, sekarang kita ke menu aplikasi. Untuk input saldo awal dan jurnal penyesuaian pada aplikasi, kita ke menu data entry, ke pembukuan, saldo awal, pilih desa, pilih laporan kekayaan desa. Karena sebelumnya saya sudah pernah menginput saldo awal untuk desa ini pada aplikasi Siscodes 2003, maka sekarang saya menghapusnya kembali untuk kita bersama-sama melihat bagaimana cara menginput saldo awal dan jurnal penyesuaian baik pada kolom debit maupun pada kolom kredit. Jadi pada menu saldo awal, kita klik tombol tambah ke kode rekening. Untuk saldo tunai dan saldo bank, itu terdapat pada kode 1.1 dengan nama kelompoknya aset lancar. Kita pilih kas dan bank 1.1.1.1. Kita pilih kas di kas bendahara desa atau uang tunai yang ada di tangan bendahara. Kita copy angkanya, isi di debit, selanjutnya kita tambahkan kode berikutnya untuk menginput angka saldo bank. Klik tambah, klik tombol elipsis pada menu kode rekening, kembali ke aset lancar, kas dan bank, kita pilih ke kode 1.1.02 rekening kas desa. Kita kembali isi pada kolom debit. Kita masukkan angkanya. Jadi pada kolom debit setelah kita menginput saldo tunai dan saldo bank yang merupakan saldo awal pindahan dari saldo 31 Desember 2022 baik tunai maupun bank. Jadi totalnya sebesar 55.387.614,39. Lalu pada saat yang sama kita juga menginput hutang pajak yang terdiri dari beberapa jenis hutang pajak dan kode rekening penyeimbang yaitu ekuitas sal. Untuk penginputan hutang pajak PPN, kita menginputnya pada aplikasi ini dengan mengklik tombol tambah ke kode rekening pada tombol elipsis. Kita pilih untuk hutang pajak itu terdapat pada kelompok dengan kode 2.1 dengan nama kelompoknya kewajiban jangka pendek. Selanjutnya kita lakukan double klik pada nama kelompok kewajiban jangka pendek. Terdapat jenis kewajiban jangka pendek dan kita pilih di antara beberapa jenis ini, kita pilih kode 2.1.3 dengan nama jenisnya hutang pajak.
double klik, lalu kita pilih per jenis pajak untuk kita menginput angka hutang pajaknya. Pertama kita pilih nama objek hutang pajak pertambahan nilai. Kita pilih. Dan untuk hutang pajak ini kita inputnya pada menu saldo kredit. Sekali lagi, untuk hutang pajak kita inputnya pada menu saldo kredit. Pilih hutang pajak. Selanjutnya kita tambah kembali ke gaji panjang ke pendek, hutang pajak. Kita pilih jenis hutang pajak yang kedua, yaitu hutang pajak penghasilan PPh 21. Kita pilih dan input pada menu saldo kredit. Sekali lagi, untuk hutang pajak kita input pada menu saldo kredit. Simpan dan seterusnya. Gaji panjang ke pendek, hutang pajak, PPh 22. Simpan, lanjut ke PPh 23. Simpan, lanjut ke PPh lainnya. Untuk hutang pajak makan minum, kita input pada nama objek hutang pajak lainnya. Sekali lagi, untuk penginputan hutang pajak per jenis, itu pada saldo awal, kita input pada menu saldo kredit per jenis hutang pajaknya. Selanjutnya setelah kita input hutang pajak per jenisnya, kita lanjut ke penambahan kode rekening penyeimbang, yaitu ekuitasal. Dan untuk rekening penyeimbang dengan nama rinciannya ekuitasal, kita pilih pada saldo kredit, seperti penginputan angka untuk hutang pajak per jenis. Kita input angkanya. Lalu kita simpan. Setelah proses penginputan angka baik uang tunai maupun bank pada menu saldo debit, juga hutang pajak maupun ekuitasal pada menu saldo kredit, saat kita simpan, kita pastikan bahwa pada menu jumlah, baik debit maupun kredit, angkanya wajib sama. Itu dibuktikan dengan angka merah pada bagian bawah jumlah. Jika sudah balance atau seimbang, maka akan muncul 0,00. Jika itu sudah balance atau sudah seimbang, kita simpan untuk kita lanjut ke penginputan jurnal penyesuaian. Sebelum kita lanjut ke teknis penginputan jurnal penyesuaian, saya perlu menggambarkan sedikit terkait dengan tahapan menginput jurnal penyesuaian. Pada kesempatan kali ini, saya
mengidentifikasi kurang lebih ada 2 jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk kita menginput realisasi penerimaan silpa tahun sebelumnya. Dan yang kedua, jurnal penyesuaian untuk kita menghitung, untuk kita menginput realisasi penyetoran pajak sesuai dengan tanggal bukti penyetoran di tahun anggaran 2023. Sekali lagi, identifikasi atau pembedaan yang saya lakukan pada kesempatan ini, saya lakukan untuk kita bisa membedakan baik jurnal penyesuaian silpa maupun jurnal penyesuaian pajak untuk utang pajak yang baru di-store oleh bendahara pada tahun anggaran 2023. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk kita menginput realisasi penerimaan silpa tahun sebelumnya. Kita ke aplikasi. Sebagaimana saldo awal, jurnal penyesuaian, kita bisa input pada menu data entry ke pembukuan dan kita pilih penyesuaian di bawah saldo awal. Kita pilih jurnal penyesuaian. Selanjutnya, ketika beranda ini masih kosong untuk jurnal umum keuangan desa, kita klik tombol tambah yang berwarna hitam bagian bawah. Maka nomor bukti jurnal umum keuangan desa dia akan otomatis secara aplikasi muncul. Kita tinggal tambahkan tanggal. Untuk jurnal penyesuaian silpa, kita input per tanggal 1 Januari 2023. Lalu kita tulis pada uraiannya, jurnal penyesuaian silpa tahun anggaran 2022. Setelah kita menginput uraian pada menu uraian ini, selanjutnya kita klik tombol tambah warna merah. Ketika kita mengklik tombol tambah warna merah, akan muncul 3 akun LRA yang tertampil di sini, dan nanti akan ada akun neraca dan akun PFK. Kita kembali ke akun LRA yang di dalamnya terdapat rincian silpa sesuai dengan data yang dianggarkan, yang mana anggaran silpa itu berada. Pada akun LRA dengan nama rincian silpa tahun sebelumnya, kita pilih per sumber dana. Dan untuk desa contoh ini, karena di APBDes tahun anggaran 2023, desa ini menganggarkan silpa ADD dan dana desa. Maka secara otomatis saat kita mengklik akun LRA, dia akan otomatis muncul nama rincian silpa tahun sebelumnya untuk ADD dan silpa tahun sebelumnya untuk dana desa. Kita pilih pertama silpa tahun sebelumnya ADD. Kita pilih, lalu kita masukkan angka silpa ADD berdasarkan APBDes tahun anggaran 2023. Dan pada APBDes tahun anggaran 2023, desa ini menganggarkan kembali sisa ADD tahun anggaran 2022 pada APBDes tahun anggaran 2023 sebesar 2.010.000. Untuk silpa pada jurnal penyesuaian, kita menginputnya pada menu kredit. Sekali lagi, untuk kita bisa merealisasikan penerimaan silpa tahun sebelumnya per sumber dana, nanti kita input pada kolom kredit.
Silpa dan ADD kita sudah input sebesar 2.010.000. Selanjutnya kita tambah lagi. Setelah silpa ADD terdapat silpa dana desa. Kita pilih, kita kasih masukkan angkanya pada kolom kredit sebesar angka silpa dana desa yang dianggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran 2023. Selanjutnya, kita akan menginput angka sebesar 5.086.478,93. Angka sebesar 5.086.478,93 seharusnya merupakan sisa pendapatan lain-lain atau akumulasi bunga bank dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan keadaan 31 Desember 2022. Namun, desa ini tidak menganggarkan kembali silpa pendapatan lain-lain ini pada APBDes tahun anggaran 2023. Maka, saya mengasumsikan angka ini sebagai bunga bank atau akumulasi bunga bank sampai dengan keadaan 31 Desember tahun anggaran 2022. Kita ke aplikasi, kita pilih bunga bank. Kita kasih masuk angkanya kembali ke kolom kredit sebesar angka akumulasi bunga bank sampai dengan keadaan 31 Desember 2022. Setelah kita menginput angka pada kolom kredit dari 3 kode, baik silpa dana desa, silpa ADD, serta akumulasi bunga bank, selanjutnya kita menginput kode rekening penyeimbang. Kita menginput kode rekening penyeimbang yaitu ekuitas sal. Masih pada kita ke akun neraca, kita geser ke kode paling bawah dengan nama rincian ekuitas sal. Kita pilih, lalu kita masukkan angka pada kolom debit untuk uraian ekuitas sal ini dengan angka sebesar jumlah pada kolom kredit, yaitu 23.437.278,93. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita lakukan posting. Muncul pilihan yes dan no, kita pilih yes. Untuk memastikan bahwa silpa itu sudah terrealisasi pada kolom penerimaan, maka kita coba tutup dan kita mencek pada laporan pertanggungjawaban. Klik pada laporan realisasi APBDes, lalu coba kita cetak. Untuk memastikan bahwa jurnal penyesuaian untuk penyesuaian silpa tahun anggaran sebelumnya pada APBDes tahun 2023, kita cek pada akun pembiayaan di kolom realisasi. Pada akun pembiayaan pada kolom realisasi. Di kolom realisasi. Jika angka 18.350.800 sudah muncul di kolom realisasi sebesar yang dianggarkan pada APBDes sebagai silpa tahun sebelumnya, maka jurnal penyesuaian itu sudah
Oke. Selanjutnya, kita akan menginput jurnal penyesuaian untuk penginputan hutang pajak berdasarkan bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa. Sekali lagi, saya menggambarkan kepada sahabat sekalian bahwa jurnal penyesuaian hutang pajak ini itu digunakan untuk menginput realisasi penyetoran hutang pajak. Tanggal jurnal disesuaikan dengan tanggal penyetoran hutang pajak per jenis pajak. Untuk kasus ini, saya mengambil contoh bahwa desa ini melakukan penyetoran hutang pajak 2022 di tahun 2023 pada tanggal 10 Januari. Maka jurnal dibuat pada tanggal yang sama, mengandaikan semua hutang pajak per jenis ini itu di store pada tanggal 10 Januari. Mungkin akan ada desa yang akan melakukan jurnal penyesuaian hutang pajak itu dilakukan beberapa kali sesuai dengan bukti penyetoran pajak. Jika penyetoran hutang pajak dilakukan beberapa kali di tahun anggaran 2023, maka jurnal penyesuaian hutang pajak disesuaikan dengan bukti atau tanggal penyetoran yang dilakukan beberapa kali itu. Pada kesempatan kali ini, saya mengandaikan bendahara dari desa ini melakukan penyetoran hutang pajak untuk semua jenisnya ini itu dilakukan pada tanggal 10 Januari. Nah, kita ke aplikasi, kembali ke data entry, ke pembukuan, penyesuaian jurnal. Karena jurnal sebelumnya kita buat untuk jurnal penyesuaian silpa, maka kita lanjut ke jurnal yang berikut untuk penyesuaian hutang pajak. Kita tambah di kolom tambah yang berwarna hitam, dan otomatis di sini akan muncul nomor bukti yang kedua. Kita asumsikan bendahara melakukan penyetoran pajak untuk semua jenis pajak, untuk semua jenis hutang pajak pada tanggal 10 Januari. Pada orian kita tulis penyesuaian hutang pajak. Lalu kita tambah. Pada akun ini kita langsung geser ke akun neraca untuk mencari kode hutang pajak. Ke akun neraca untuk mencari kode atau nama rincian hutang pajak. Yang pertama, kita pilih hutang pajak pertambahan nilai. Pilih hutang pajak pertambahan nilai atau hutang pajak PPN. Kita pilih. Dan pada jurnal ini, hutang pajak pertambahan nilai kita isi di kolom debit. Sekali lagi, untuk merealisasikan penyetoran hutang pajak pada jurnal, kita input di kolom debit. Input di kolom debit, PPN sebesar, simpan, tambah hitam, PPH 21, Rp4.530.000, PPH 22, sebesar
3 jutaan. PPh 23 sebesar 173.423 tambah yang terakhir PPh lainnya, hutang pajak lainnya sebesar 1.374. Setelah kita menginput semua hutang pajak per jenisnya pada kolom debit, maka kita butuh rekening penyeimbang yang akan kita input angkanya pada kolom kredit. Karena nanti bendahara akan merealisasikan penyetoran pajak per jenis, maka itu akan berdampak kepada berkurangnya angka uang tunai dari tangan bendahara saat bendahara melakukan penyetoran pajak. Maka untuk jurnal penyesuaian, pada jurnal penyesuaian hutang pajak ini, kita butuh kode kas bendahara desa untuk kita menginput pada kolom kredit semua angka hutang pajak atau akumulasi hutang pajak setiap jenisnya yang sebesar 31.950.336. Kita pilih kas bendahara desa. Pilih kas bendahara desa, kita isi pada kolom kredit. Simpan. Selanjutnya jika ini sudah beres atau sudah seimbang, untuk mengontrolnya kita pada menu jumlah per kolom baik debit maupun kredit, pastikan angkanya sama. Jika sudah, maka kita lakukan posting. Klik yes. Setelah kita menginput jurnal penyesuaian hutang pajak, kita coba mencek realisasi penyetoran pajaknya pada menu buku kas tunai. Coba kita tutup. Laporan kepenatausahaan buku kas tunai. Kita cek tanggal 10, apakah benar pada tanggal itu bendahara melakukan penyetoran pajak yang berakibat pada berkurangnya uang tunai pada bendahara sebesar angka yang di-store. Dan yang benar, pada tanggal 10 Januari bendahara telah melakukan penyetoran pajak sejumlah 31.950.336 berdasarkan bukti penyetoran pajak apabila buktinya semua jenis pajak utang pajaknya itu tanggal 10. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimana saja sahabat-sahabat semua berada, inilah beberapa tahapan yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua terkait dengan teknis penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian pada aplikasi Siscodes tahun anggaran 2023 terkhusus untuk desa-desa yang masih memiliki
hutang pajak yang masih memiliki hutang pajak. Inilah beberapa tahapan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat membantu sahabat-sahabat sekalian dalam usaha menyelesaikan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian pada aplikasi Siskodes tahun anggaran 2023. Mohon maaf jika kurang berkenan atau kurang dimengerti. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan kepada saya melalui komentar atau bisa menghubungi secara langsung lewat kontak agar semua pertanyaan atau semua kebingungan yang dialami oleh sahabat-sahabat sekalian bisa terselesaikan. Selamat bekerja, sukses selalu.